Halo teman-teman, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Seperti biasanya di channel ini kita bahas dunia dagang. Kali ini teman-teman kita mau bahas soal sistem marketing model reseller. Siapa yang paling diuntungkan dari sistem marketing ini? Gimana cara memaksimalkan keuntungannya? Nah, jadi kalau sistem marketing reseller ini kan udah lama sebenarnya ya, tapi sampai sekarang masih cukup efektif, bahkan masih banyak pelakunya. Nah, di video ini nanti saya akan sharing soal cara kerja sistem ini bagaimana. Nah, mudah-mudahan dengan sharing cara kerjanya secara terbuka gitu ya, secara gamblang, ini bisa kasih informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang jadi reseller, yang mau atau yang sudah jadi reseller gitu ya, maupun teman-teman yang mau open reseller yang punya toko. Nah, kita bisa maksimalkan potensi keuntungan baik yang open reseller maupun yang jadi resellernya. Kita simak penjelasannya teman-teman ya. Nah, misal teman-teman jadi reseller produk apa gitu, misalnya fashion atau skincare atau perabot rumah tangga gitu ya, yang banyak kan 3 itu ya. Nah, kebanyakan teman-teman reseller ini merasa dalam dalam sistem marketing ini targetnya adalah si end user ini jadi target utama di dalam model marketing jualan dengan sistem reseller ini. Ya nggak salah sih, ada benarnya juga gitu teman-teman, tapi juga nggak sepenuhnya benar gitu, karena banyak yang belum memahami gitu ya secara utuh bahwa sebenarnya target utamanya justru bukan konsumen akhir teman-teman, tapi reseller di sini. Nah, banyak yang mungkin baru pertama kali ngeh ya, tapi ya ada juga teman-teman yang udah paham soal ini ya. Jadi real target marketnya dari sistem marketing ini adalah reseller. Maksudnya gimana? Maksudnya reseller ini yang sebenarnya jadi konsumen, tetapi sekaligus juga sebagai penghasil keuntungan, sebagai penghasil laba. Dari siapa? Dari ini, dari stokis. Stokis itu pemilik tokonya, pemilik produknya, pemilik barangnya gitu ya. Jadi reseller ini kulakannya kemana? Yaitu namanya stokis, tempat resellernya kulakan. Kenapa jadi target utama? Karena reseller ini akan terus-menerus berbelanja atau membeli atau kulakan gitu ya secara rutin, bahkan dalam jumlah yang banyak ke stokis. Kalau end user tidak akan melakukan itu. End user itu tidak belanja dalam jumlah banyak dan rutin. Dia belanja sebutuhnya. Dia butuh panci, dia cari pedagang yang jual panci, ketemu reseller panci perabot tadi. Dia lagi butuh skincare, dia biasanya ke reseller yang skincare dia biasa beli kemana. Jadi sebutuhnya, kalau dia sebulan baru habis skincare-nya ya dia nanti sebulan baru beli. Kalau 2 bulan baru habis ya 2 bulan baru beli. Itu kan ya. Jadi dia sebutuhnya aja. Nah, yang belanjanya rutin adalah ini, si reseller ini. Nah, supaya si konsumen utama alias si reseller ini terus-menerus membeli secara rutin tadi dalam kuantiti yang kalau bisa makin banyak gitu ya. Nah, maka disettinglah kondisi marketing yang seperti kita kenal sekarang ini teman-teman. Jadi reseller yang sebenarnya juga konsumen ini ditempatkan sebagai pedagang juga gitu ya. Namanya juga reseller gitu ya. Reseller kan artinya menjual kembali. Jadi dia jadi pedagang juga. Nah, otomatis kalau dia jualan kembali, dia akan mencari laba, mencari keuntungan juga. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Cara cari labanya kan tadi begini, reseller ini ya jualan ke sini. Jadi reseller menjual ke end user, ini mendapatkan laba atau keuntungan gitu ya. Nah, ketika reseller berhasil menjual barang ke end user, jadi reseller juga banyak ya, ada yang dia punya stok barang di rumah sedikit-sedikit, ada dia kulakan, ada yang tidak. Nah, kebanyakan itu yang tidak teman-teman. Jadi jualannya itu jualan gambar istilahnya ya, lewat status WA, status di Instagram, di Facebook, dimanapun ya, yang dia bisa pakai untuk mempromosikan bahwa dia sedang berjualan dan produknya adalah yang difoto itu. Nah, itu jadi jualannya lewat foto teman-teman. Jadi kalau nanti ada permintaan dari konsumen akhir, dari end user, baru dia belanja, dia kulakan gitu ya. Ini kulakan ke sini, ke stokisnya, belanja. Nah, selisih harganya dari dia beli ke sini dengan jual ke sini itu yang labanya. Dan kondisi itu akan terus-menerus seperti itu ya. End user atau konsumen akhir ini butuh barang, menghubungi dia ambilkan ke sini, dia kasih ke sini. Dia butuh barang, dia menghubungi ke sini, dia kasih ke sini. Dan end user ini
tidak hanya satu orang tentu saja ya. Reseller ini akan mencari sebanyak mungkin pembeli. Namanya juga orang jualan, gitu kan. Namanya orang dagang pasti mencari sebanyak mungkin pembeli. Mungkin satu reseller punya ya katakanlah langganan gitu ya, atau orang yang biasa beli walaupun nggak rutin, walaupun kadang-kadang aja sebutuhnya, tapi misalnya ada 20 orang gitu ya, 20 end user. Nah, jadi nanti sambil ngopeni atau memelihara atau apa ya bahasanya, ngopeni itu bahasa Jawa itu ngopeni. Ya sambil end user ini dilayani gitu ya, yang 20 kan dia juga sambil promosi terus, sambil cari pembeli yang baru gitu ya. Nah, semakin dia sering jualan, semakin reseller ini laris dagangannya, semakin stokis ini juga otomatis laris. Gitu. Kalau reseller ini bisa jual barang ke end user, otomatis dia akan ambil ke sini. Jadi kalau dia bisa jual 500 barang ke end usernya kan beda-beda. Mungkin ke 30, 40, 50 orang, tapi dia ngambilnya ke satu orang. Jadi stokis ini tugasnya sebenarnya bukan jualan produk secara langsung, walaupun ada ya, banyak juga di sini juga banyak konsumen akhir yang tahu stokisnya di mana, tahu tokonya si stokis ini di mana, terus langsung belanja sendiri ke sini juga ada. Tapi teman-teman tidak mungkin mendapatkan harga seperti yang reseller dapatkan. Misalnya end user gini ya, langsung belanja ke toko stokisnya gini. Nah, kalau dia belanja ke sini 60.000, 60k misalnya gitu ya. Ini end user belanja ke reseller harganya 60k. Kalau end user langsung ke stokis juga akan dikasih harga sama. Ini namanya harga end user juga namanya. Stokis juga punya harga end user, punya harga reseller juga. Supaya apa? Supaya resellernya tetap bisa jualan. Nanti kalau end user datang ke stokis terus dikasih harga sesuai reseller, misalnya ini reseller dapatnya harga 53 ya. 53k. Nah, terus ini end user ke sini dapat 53k juga, 53.000. Nanti resellernya nggak bisa jualan. Ini akan terus belanja ke sini supaya dapat harga lebih murah. Jadi supaya stokis ini menjaga resellernya bisa tetap berjualan, dia memberi harga ke end user juga sama. Atau bahkan kadang ada beberapa stokis yang kasih lebih mahal malah teman-teman. Misal gitu ya, 62 gitu ya, 62.000. Ada yang 65.000. Nah, ini dibuat seperti itu supaya menjaga resellernya bisa tetap jualan. Kembali tadi teman-teman, stokis itu tugasnya mencari reseller sebanyak-banyaknya, nanti reseller yang akan jualan. Nah, kalau stokis ini kasih harga tadi itu sama dengan reseller dan semua end user nanti akhirnya lambat laun terus belanja ke stokis semua, itu ya, dia malah jadi seperti reseller. Dia tugasnya malah jadi cari end user terus. Padahal lebih enak, lebih mudah kalau stokis dibantu oleh reseller. Nah, gitu. Jadi kalau end usernya langsung jujuk istilahnya ya, langsung bablas ke sini, resellernya nggak kerja, nanti dia berhenti. Jadi stokisnya malah jadi nggak punya reseller gitu teman-teman ya. Teman, kenapa ini saya gambar sejajar antara stokis, reseller, dan end user? Masih ada beberapa rekan-rekan yang menganggap sistem marketing model reseller seperti ini sama dengan MLM, multi level marketing. Nah, saya di sini sekaligus mau menyampaikan kalau ini berbeda teman-teman. Jadi kalau model marketing MLM, saya tulis di sini ya, MLM, saya kasih tanda silang, artinya ini tidak sama. Kalau MLM itu dari atas nanti ke bawah, nah ini ke bawah lagi, ini ke bawah lagi, begini terus ya. Ini tidak sama. Kalau reseller, ini modelnya sejajar begini. Mereka sama-sama bebas, semuanya sama-sama tidak terikat sistem apapun gitu ya. Yang mengikat satu-satunya adalah ini, selisih harga yang membuat si reseller terus mengambil ke stokis ini dan terus selama dia masih mau berjualan ya, dia akan terus jualan ke end user untuk mendapatkan laba dari selisih harga. Misalnya tadi ini ya 53, ambilnya jual 60 kan lumayan teman-teman. Dapat 7.000 ya. Tulis di sini deh, 7K. Gini. Oh, tulisannya jelek kan, kalau langsung ditulis di sini susah soalnya. Nah, ini adalah sedikit gambaran yang sederhana soal sistem pemasaran model reseller. Barangkali selama ini teman-teman yang jadi reseller atau bahkan yang jadi stokis, yang punya toko open reseller tapi belum sepenuhnya paham secara terbuka cara kerjanya, saya harap sharing ini bisa kasih informasi yang lebih terang benderang itu buat teman-teman ya. Jadi dalam sistem ini sebenarnya stokis dan reseller itu sama-sama diuntungkan. Keuntungannya tapi sendiri-sendiri teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas keuntungannya apa aja buat stokis atau tokonya yang open reseller dan resellernya sendiri. Yang pertama, kalau untuk resellernya sendiri, keuntungannya itu yang pertama adalah laba ini ya, selisih harga dari dia ambil ke stokis dengan dijual ke end user.
Itu dia dapat laba, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem reseller ini membantu pedagang pemula. Jadi buat teman-teman yang belum pernah punya pengalaman jualan atau sering curhat, aku pengen dagang, pengen jualan tapi nggak punya modal dan sebagainya. Nah ini kan membantu banget. Ini keuntungan buat reseller teman-teman ya. Nah terus juga cocok buat belajar otomatis teman-teman ya, untuk belajar dagang. Gimana caranya dia cari laba, gimana caranya dia cari konsumen. Kalau belum ada pengalaman, daripada keluar modal banyak-banyak tadi ya, ini bisa jadi sarana belajar. Dia tinggal belanja produk. Biasanya kalau mau jadi reseller itu syaratnya kan belanja produk dengan nominal tertentu ke stokis. Misalnya minimal 300.000 belanja pertama, ya udah nggak apa-apa kan, dia dapat barang. Nggak laku dipakai sendiri, laku ya dia bisa lanjut terus untuk latihan, untuk belajar dia dagang mungkin baru pertama gitu ya. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga teman-teman, modalnya itu minim tadi itu ya, risikonya otomatis jadi rendah kalau modalnya minim. Modalnya minim itu modalnya cuma untuk belanja ke stokis awal itu, supaya dia dapat harga reseller dan namanya tercatat sebagai reseller di stokis ini. Terus yang keempat, kelebihan buat reseller lagi, waktunya fleksibel. Kalau di sini di tempat saya teman-teman ya, di status WA kontak saya itu kebanyakan mereka jualan lewat status WA. Dia bisa upload status WA-nya kapan saja gitu ya kalau fleksibel itu. Memang ada jam-jam tertentu katanya yang jam-jam bagus ya untuk upload ya. Jadi jam dimana orang banyak nonton status itu rata-rata jam segitu, misalnya jam istirahat kan orang pada main HP gitu ya, buka-buka cek-cek status. Nah itu paling efisien di situ ya, efektif ya. Nah tapi kalau memang misalnya ibu rumah tangga atau apa, waktunya nggak terlalu bisa diatur luas gitu ya, dia bisa upload kapan aja, misalnya mau tidur atau bangun tidur atau waktu senggangnya kapan, dia bisa upload di situ. Jadi waktunya fleksibel. Ini kelebihan untuk resellernya teman-teman. Terus berikutnya, kelebihan masih untuk reseller ini sistem seperti ini kalau dia jualan dengan menjadi reseller ini bisa jadi sarana untuk dia cek atau juga upgrade skill jualannya dia. Karena kalau jualan kan nggak mudah teman-teman ya. Kadang ada orang yang WA panjang, cuma tanya-tanya doang, habis itu ya udah terima kasih gitu. Ada juga yang nawar begitu lama, oke deh, akhirnya si reseller karena mungkin baru pertama ya, biar dapat konsumen pertama, ya udah oke lah, nanti saya antar. Begitu mau diantar, si end user WA lagi, di cancel, nggak jadi, udah dapat barangnya dan sebagainya. Nah itu kan butuh apa ya, butuh kesabaran dan sebagainya. Nah itu bisa jadi sarana juga untuk meningkatkan pengalaman, skillnya juga bisa ngecek ke dirinya sendiri. Kalau jualan jadi reseller aja rasanya aduh udah nggak banget gitu ya, ya udah berarti dia memang mungkin nggak seneng atau bukan jiwanya di dagang gitu ya. Itu bisa jadi sarana untuk ngecek itu teman-teman. Juga bisa belajar negosiasi juga tadi itu ya, misalnya tawar menawar, end usernya atau konsumennya ini nawar terlalu sadis. Nah gimana cara jawabnya supaya konsumen juga tahu barangnya itu bagus, nanti sudah diantar sebenarnya harga segini, nggak terlalu mahal misalnya gitu ya. Itu juga ada kesempatan untuk atau sarana untuk si reseller ini upgrade skillnya gitu ya, latihan. Nah terus keuntungannya untuk stokis, untuk toko yang open reseller, yang dia yang punya reseller, punya barangnya juga. Yang pertama teman-teman, keuntungan yang jelas itu dia jadi punya tenaga pemasar, punya sales tanpa harus kasih gaji, ya kan? Karena si salesnya ini, si resellernya ini sudah cari laba sendiri, sudah cari keuntungan sendiri. Jadi semakin banyak dia punya reseller, dagangannya akan semakin laris tanpa dia harus keluar biaya lagi untuk menggaji. Dia hanya perlu menurunkan dan mengatur harganya ini supaya reseller bisa dapat laba. Meskipun end user nanti injujuk, belanjanya langsung ke stokis, tetap aja diatur harganya supaya reseller tetap dapat laba gitu. Kemudian yang kedua, keuntungan buat stokis dengan punya reseller, perputaran barang otomatis lebih cepat. Ya kan? Mungkin resellernya lagi tidur malam-malam, stokisnya lagi tidur, tokonya tutup gitu ya, malam-malam resellernya ternyata terima orderan. Kan nggak tahu toh. Nah, besok paginya resellernya datang ambil barang. Baru juga buka udah larisan gitu ya. Karena yang jualan si resellernya. Jadi perputaran barangnya akan lebih cepat karena yang jualin banyak orang, kan reseller nggak cuma satu. Tiap stokis biasanya punya banyak reseller. Nah, makin banyak yang jualin kan perputaran barangnya otomatis makin cepat. Nah, terus
Keuntungan yang ketiga buat si stokis, buat si toko yang open reseller, dia jadi punya pembeli yang loyal. Sudah loyal, terikat lagi. Siapa ya? Ini tadi yang jadi target utama kan tadi ini ya. Kita udah jelasin target utamanya sebenarnya adalah reseller. Jadinya si stokis punya konsumen yang loyal. Dia akan terus beli ke sini karena barangnya ambilnya ke sini gitu kan. Kulakannya ke sini, jadi otomatis dia akan beli terus. Dia jualan, dia beli terus, dia jualan, dia beli terus gitu ya. Sudah loyal, terikat lagi. Terikat karena apa? Karena labanya ini. Karena dengan ambil ke sini dia dapat laba. Kalau ambilnya ke tempat lain belum tentu gitu kan. Nah, ikatan reseller dengan stokis itu teman-teman, posisinya atau kondisinya itu lebih kuat daripada sistem membership. Membership itu kalau kadang kita belanja di toko tertentu atau di supermarket atau di mana, kadang kan ditawarin ya mau bikin member enggak gitu. Keuntungannya apa? Nanti dapat potongan harga, dapat diskon atau dapat poin dan sebagainya. Nah, kalau modelnya masih member teman-teman, konsumen itu masih bisa menculat, masih bisa pergi ke tempat lain ya, masih bisa kurang loyal karena kadang dipikir-pikir ngumpulin poin juga lama, nunggu diskon juga paling 5%. Nah, terus yang terakhir teman-teman, keuntungan yang keempat buat stokis ini, dia tidak perlu repot-repot cari konsumen sendiri. Karena ini yang mencarikan, sekali lagi ya, reseller yang bekerja mencarikan end user, mencarikan konsumen akhir, pemakai akhir dari produk yang dijual. Itu jadi stokis nggak perlu repot-repot promosi-promosi, banting-banting harga supaya supaya konsumennya banyak, itu nggak perlu. Karena reseller nanti yang akan bekerja. Kalau punya semakin banyak reseller, semakin banyak orang yang bekerja untuk jualin barangnya si stokis ini. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan gambaran ini bisa membantu memberikan penjelasan yang lebih gamblang ya, lebih terang kepada teman-teman soal sistem marketing reseller ini.